Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'da. Bapak-bapak yang saya hormati, alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Maqasidus Shaum karya Sultanul Ulama Izzuddin Abdul Aziz bin Abdussalam As-Sulami. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas sekali. Ini pertemuan yang kedua. Namun sebelumnya mari kita membaca Al-Fatihah agar kajian pada pagi hari ini tambah keberkahannya. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ali baitil kiram. Ila hadrati mu'allif hadzal kitab Izzuddin Abdussalam bin Syaikhudin Abdul Aziz bin Abdussalam nafa'ana Allah bi ulumi wa barakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin dijelaskan bahwasannya di antara fadilah atau keutamaan puasa yaitu bisa meningkatkan derajat seseorang. Ini masih ada kaitannya dengan bagaimana penjelasan tentang peningkatan derajat seseorang karena dia berpuasa. Amma taftihu abwabil jannah. Ya. Adapun terbukanya pintu-pintu surga, fa'ibaratun itu menjadi sebuah ibarat atau ibarat kiasan antaktsirit taati, dari banyaknya ketaatan-ketaatan. Jadi kemarin ada sebuah hadis bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza jaa Ramadhanu futihat abwabul jannah." Ketika Ramadan telah tiba, maka pintu-pintu surga dibuka. Nah, ini penjelasannya. Nah, maksudnya dari pintu-pintu surga dibuka yaitu ini sebagai sebuah isyarat, sebagai sebuah tamtsil bahwasanya di bulan Ramadan banyak sekali ketaatan-ketaatan. Ketaatan-ketaatan tersebut al-mujibati, yang menyebabkan li fathi abwabil jinan, bagi terbukanya pintu-pintu surga. Jadi Syekh Izzuddin memaknai terbukanya pintu surga itu bukan pintu secara yang kita kenal secara fisik begitu, tapi bahwasanya di bulan Ramadan banyak sekali ketaatan-ketaatan yang dilakukan umat Islam, sehingga hal itu menyebabkan pintu-pintu surga terbuka. Jadi kayak pintu maaf itu kan sesuatu yang abstrak gitu. Ya, pintu maaf. Pintu hatiku belum terbuka itu kan bukan berarti kemudian ada, ya, bukan pintu secara fisik, tapi pintu lebih ke hakikatnya itu adalah karena ketaatan-ketaatan. Memang agak berbeda pemaknaan dari Syekh Izzuddin bin Abdussalam. Wa takhliqu abwabin nari. Adapun makna dari terkuncinya pintu-pintu neraka, ini masih hadis yang sama. Jadi idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa khuliqat abwabun nar. Ketika bulan Ramadan tiba, pintu-pintu surga terbuka, kemudian pintu-pintu neraka tertutup. Ibaratun itu sebagai ibarat kiasan. Anqillatil ma'asi, atas sedikitnya kemaksiatan-kemaksiatan. Di bulan Ramadan kemaksiatan menurun, ketaatan naik. Al-mujibati, karena sedikit kemaksiatan ini yang menyebabkan li'ighlaqi abwabin nirani, bagi tertutupnya, terkuncinya pintu-pintu neraka. Jadi karena kemaksiatan menurun drastis, kemudian pintu neraka pun otomatis tertutup.
Jadi bukan makna secara fisik tadi itu bukan. Wa tasfidus syayatini, dan adapun dibelenggunya setan-setan itu ibarat anin qita'i waswasatihim, dari apa? Ingqita' waswas. Terputusnya, putus asanya setan. Jadi setan merasa putus asa anis shaimina, dari orang-orang yang berpuasa. Li'annahum, karena setan la yatma'una, tidak bisa mengharapkan fi ijabatihim, di dalam ajakan-ajakan setan ilal ma'asi, untuk melaksanakan kemaksiatan. Jadi setan terbelenggu bukan berarti setan itu dirantai atau yang lainnya, tetapi karena setan merasa putus asa untuk mengajak orang-orang yang berpuasa untuk melakukan maksiat, tapi mereka enggak maksiat. Ya, karena tadi itu ketaatan naik, kemudian maksiat menurun, setan akhirnya putus asa. Setan nyari-nyari kemana? Ternyata tidur. Enggak maksiat, tidur. Ditunggu-tunggu di pasar nggak makan-makan. Ini biasanya ke pasar jam 7, terus makan apa namanya, kari ayam, nggak datang, ternyata masih di masjid, tidur di dalam satir. Akhirnya asomu tarkul ma'asi, an-naumu tarkul ma'asi, tidur yang bisa meninggalkan maksiat. Tidur itu pasti meninggalkan maksiat, pasti itu. Ya, tapi kalau tidurnya meninggalkan cari nafkah, itu ya bermasalah juga. Ya, kalau nafkah sudah jalan, ya sudah, tinggal tidur nggak apa-apa ya. Wa qallu azza wa jalla. Nah, kalau owner tidur nggak masalah itu, karena bisnis sudah jalan sendiri-sendiri kan. Nah, kalau yang bukan owner ya harus ngantor, harus ini ya, nggak boleh tidur sembarangan waktu. Wa qallu azza wa jalla, adapun firman Allah azza wa jalla, ini hadis qudsi, kullu amali ibni adama lahu illa siyama. Setiap amal manusia, anak turun Nabi Adam, itu bagi dirinya sendiri, illa siyama, kecuali puasa. Fa innahu li, sesungguhnya puasa itu bagiku. Wa ana ajzibih, dan aku yang akan membalas orang yang berpuasa. Nah, maksudnya seperti apa hadis ini? Adafahu, Allah menyandarkan puasa ilahi, bagi dirinya sendiri, zatnya sendiri. Idhofata tasrifin, itu sebagai penyandaran apa? Tasrif, pemuliaan. Jadi istimewa, puasa itu istimewa. Li'annahu, karena puasa la yadkhuluhu riya'un li khifaihi, itu tidak bisa dimasuki oleh riya, oleh pamer, karena saking rahasianya puasa. Wali annal ju'a, dan karena sesungguhnya lapar, rasa lapar, wal atos, dan rasa haus, la yutaqarrabu biha ila ahadin min mulukil ardi, itu tidak dijadikan sebagai sarana untuk mendekatkan diri pada seseorang, baik itu mulukul ardi, para raja, wala taqarrub ilal asnam, dan tidak dijadikan sarana untuk taqarrub pada berhala-berhala. Wa qauluhu ana adzibihi, adapun firman Allah ana adzibihi, aku yang akan membalas orang-orang yang berpuasa ini. Wa in kana huwa al-jazi ala jami'it ta'ati, meskipun pada hakikatnya semua amal itu ya Allah yang membalas, tapi di sini untuk menegaskan maknahu ta'dzimu jazaihi, menegaskan bahwasanya begitu besarnya balasan Allah, bi annahu, bahwasanya Allah huwa al-mutawalli al-istaihi, Allah yang memiliki kekuasaan untuk membalasnya. Ini pengagungan terhadap puasa. Makanya memakai ana ajzibi, padahal secara hakikat amal-amal perbuatan itu yang membalas
Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk pengistimewaan, pengagungan. Wa qauluhu asyamu junnatun. Nah, ini hadis Nabi Muhammad SAW, asyamu junnat, puasa itu sebagai tameng, maksudnya itu ma'nahu as-saumu wiqayatun min adzabillahi. Puasa itu bisa menjaga seseorang dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Warrafathu, ini hadis yang kemarin, rafath yaitu fahisul kalami, perkataan-perkataan yang buruk, wasakhob itu al-khiswamu yaitu debat kusir. Qauluhu falyakul inni shaimun. Hadis Nabi, katakanlah bahwasanya saya adalah orang yang berpuasa. Kemarin ada sebuah hadis, mana ya? Hadisnya seperti apa ya? Kalau ada seorang yang mengajak menghina, kemudian ada orang yang mengajak untuk berkelahi, maka katakanlah inni shaimun. Bahwasanya saya adalah orang yang berpuasa. Maknanya annahu yudzakiru nafsahu bisomi. Maknanya itu apa? Kata-kata inni shaimun, saya orang yang berpuasa, itu mengingatkan diri sendiri, yudzakiru nafsahu bisomi, tentang dirinya yang sedang berpuasa. Jadi bukan mengingatkan orang lain, ini penjelasan dari Syekh Izzuddin, bukan mengingatkan kepada orang lain, tapi mengingatkan pada dirinya sendiri bahwasanya saya itu sedang berpuasa, nggak perlu meladeni perdebatan, nggak perlu meladeni perkelahian. Liyaksifa anil musyabahati, untuk menolak, mengimbangi, wal muqabalati, dan melawan, muqabalah, membandingi, melawan. Jadi nggak usah diladeni. Bahwa saya sedang berpuasa, saya tidak perlu berdebat kusir, saya tidak perlu berkelahi, saya akan menjaga diri saya sendiri. Wa amma qauluhu, adapun hadis Nabi, la khulufu famis shaimi atyabu indallahi yaumil qiyamati min rihil miski. Bahwasanya aroma mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat daripada aroma minyak misik. Fafil kalami, penjelasan dari Syekh Izzuddin bahwasanya fafil kalami, di kalimat ini hadfun, ada kata yang dibuang, takdiruhu, yang jika takdirnya kira-kiranya yaitu wala thawabu khulufi famis shaim. Jadi ada satu kata yang dihadzf. Jadi dalam bahasa Arab itu memang kadang-kadang membuang kata itu biasa. Makanya jadi sulit bahasa Arab. Kadang-kadang objek dibuang, kadang-kadang subjek dibuang itu. Nah, ini mudhof yang dibuang. Yang dibuang yaitu kata-kata thawabu. Takdiruhu wala thawabu khulufi famis shaimi. Bahwasanya ganjaran aroma mulut orang berpuasa itu lebih wangi indallahi, di sisi Allah, min rihil miski, daripada aroma minyak misik. Jadi yang lebih wangi apanya? Pahalanya gitu. Yang lebih wangi pahala mulut yang bau bagi orang yang berpuasa. Wa ammal farhatani, kemudian ada hadis bahwasanya orang yang berpuasa itu memiliki dua kesenangan, yaitu yang pertama ketika dia berbuka, yang kedua ketika dia berjumpa dengan Rabb-nya. Wa amal farhatani, adapun dua kesenangan, dua kebahagiaan yang diperoleh orang yang berpuasa, fa ahaduma, yang pertama yaitu litaufiqihi, karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, li ikmalil ibadati, untuk menyempurnakan ibadah. Jadi ketika kita berbuka puasa, senang karena pertolongan Allah kita bisa melaksanakan puasa. Jadi taufik Allah, kita berbahagia karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena
makan bala-bala atau apa. Tapi lebih hakiki lagi bahwasanya kita, karena tanpa taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita tidak akan pernah mampu menyelesaikan puasa satu hari. Wal ukhra fali jazaillahi idza ajau. Dan kebahagiaan yang kedua yaitu karena balasan dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Wa qawluhu yad'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Hadis Rasul, yad'u syahwatahu, meninggalkan, orang yang berpuasa meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makannya karena aku Allah. Maknanya yaitu annahu lamma atharo, bahwasanya ketika seseorang yang berpuasa itu mendahulukan ta'ata rabbih, untuk taat kepada Rabbnya, ala ta'ati nafsi, daripada mendahulukan taat kepada nafsunya, ma'akuati syahwati, meskipun syahwatnya masih kuat, meskipun pengen makan, meskipun pengen minum, meskipun pengen mampir Padang misalnya, tetapi dia memilih untuk tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk tetap berpuasa. Wa ghalabatil hawa, dan hawa nafsunya masih tinggi, athabahu, maka Allah akan mengganjarnya, memberi pahala kepadanya, athabahullahu bi antawalla jazaahu bi nafsihi, dengan balasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini maksudnya. Wa man atharallahu atharahullahu, barang siapa yang memilih Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan memilihnya. Fa innahu, sesungguhnya Allah, yunzilul abda min nafsihi haitsu anzalahu min nafsihi. Sesungguhnya Allah itu menempatkan seorang hamba dari zat Allah Subhanahu wa taala, haitsu anzalahu min nafsihi, sebagaimana hamba tersebut menempatkan Allah di dalam jiwanya. Jadi Allah akan menempatkan kita sebagaimana kita menempatkan Allah dalam jiwa kita, sesuai kita menempatkan Allah dalam jiwa kita. Walihada man hamma bi ma'siyatin tsumma tarakaha. Dari sini orang yang hamma, orang yang berkeinginan untuk melaksanakan sebuah kemaksiatan, tsumma tarakaha, tetapi kemudian dia meninggalkannya, khaufan minallahi, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, fa innallaha yaqulu lil hafadhah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat pencatat amal, uktub halahu, tulislah baginya. Jadi kalau ada orang yang pengen banget untuk bermaksiat, tapi dia memilih untuk tidak melaksanakan maksiat karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memerintahkan kepada malaikat hafadzah, malaikat yang mencatat, uktubha lahu hasanatan, catatlah satu kebaikan bagi dirinya. Jadi enak sekali dapat pahala. Ingin kemudian tinggalkan. Fa innahu taraka syahwatahu min jaroya, karena sesungguhnya orang tersebut meninggalkan syahwatnya karena aku, I mean ajli, karena aku Allah Subhanahu wa taala. Wa amma takhsisu dukhulihim al-jannata bi babir rayyan, adapun pengkhususan dimasukkannya orang-orang yang berpuasa di surga melalui pintu ar-rayyan, fa innahum, sesungguhnya mereka orang-orang berpuasa, muyizu itu dibedakan bidzalikal bab, dengan pintu tersebut. Jadi bab rayyan khusus bagi orang-orang yang berpuasa. Litamayuzi ibadatihim, karena puasa itu memang berbeda daripada ibadah-ibadah yang lain. Wasyarafiha, dan karena puasa itu memang mulia. Wa amma sholatul malaikati, adapun doa para malaikat, ala shaimi, pada orang-orang yang berpuasa, idza ukila, ketika dia dihidangkan makanan, indahu, di sisinya, fa inna tarkahu at-ta'ama ma'hudurihi baina yadahi balighun fi qim'ihi nafsahu. Di ketika seseorang
seorang yang berpuasa di hadapannya ada makanan kemudian dia tidak berbuka, tidak membatalkan puasanya, maka para malaikat akan mendoakannya. Fa inna tarkahu ta'ama, karena sesungguhnya dia meninggalkan makanan tersebut ma'hudurihi, padahal di sisinya, di hadapannya ada makanan, baina yadai balihun fikim, itu menunjukkan bahwasanya dia menahan dirinya, fastaujaba, menahan nafsunya, fastaujaba lidzalika sholatahu, maka hal itu yang menyebabkan dirinya berhak untuk didoakan oleh para malaikat. Alaihi wa sholatuhum ibaratan an du'aihim lahu birrahmah wal maghfirah, dan doa para malaikat itu sebagai ibarat atas doa tentang kerahmatan, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu penjelasan dari Syekh Izzuddin bin Abdussalam, agak sedikit berbeda tapi ini memperkaya khasanah keilmuan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita akan lanjutkan kajian pada hari Rabu pagi. Wa amma takfirul khati'at. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.